Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Allah telah memberikan kita nikmat sehat bisa hadir pada acara Kopdar kali ini. Saya yakin dan saya percaya bapak-bapak mitra sini adalah punya keinginan yang banyak. Iya kan? Keinginannya banyak, ada yang mau bayar utang, ada yang ini. Tetapi ada satu misi, yaitu satu tujuan. Keinginan banyak, tujuannya tetap apa? Yaitu edisi Kesbang dengan cara dibebaskannya bapak, ayah, istri, dan semua yang tidak bersalah. Ya, resume hari ini adalah kita saksi pertama yaitu Bapak Zainal Abidin, Ibu Anissa, terus yang ketiga Bapak Sabiludin. Untuk itu, ya, kemarin yang ke-14 tahu sendiri, Gajah. Hari ini katanya berapa saksi? 5. Kenyataan 3. Ngambek nggak itu hakim tadi? Ngambek tadi hakim. Apaan ini? Ya nggak? Katanya 5, datangnya 3. Ya kan? Emang kita gak capek? Ternyata hakimnya capek juga. Tapi ada yang gak capek loh. Yang semangat terus, tahu nggak siapa? Tepuk tangan dulu buat Bapak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa, Pak. Jempol luar biasa buat Bapak Al-Katiri dan tim lawyer yang lain ya. Luar biasa. Untuk itu saya berikan waktu untuk Pak Hajis untuk menjelaskan tentang apa taksi pertama, Zainal Abidin. Abidan. Salah lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mohon maaf jikalau nanti resume saya ya hanya poin-poinnya saja. Saya bukan ahli hukum ya, seperti bapak-bapak tim yang solid, yang luar biasa, tim Pak Katiri dan Elsa Sarif dan juga semua lawyer yang berjuang saat ini untuk kita semua. Tepuk tangan buat semua lawyer dan penasihat hukum yang ada. Namun untuk ini saya coba berusaha ya dengan bahasa biasa, hanya sekedar menulis ya. Mendengar, menulis, insya Allah poin-poin yang akan saya sampaikan bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Ya. Untuk resume di kesempatan sore hari ini saya sudah teruskan kepada Pak John sebagai ketua kita, ya, ketum kita, dan juga saya sudah teruskan juga ke Pak Bisri sebagai ketua Korlap kita, dan Pak Bang Afi sudah saya teruskan. Alhamdulillah sudah disepakati. Ya. Adapun resume sidang di hari ini, ya, yang sudah kita pahami di beberapa hari yang lalu sudah disepakati bahwa JPU sepakat menghadirkan 5 saksi di hari ini, namun tidak bisa menghadirkan saksi, hanya dihadirkan 3 saksi. Saya ulang lagi, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Zainal Abidin asal dari Bogor, 2 Ibu Anissa asal dari Bogor, ketiga adalah Bapak Sabiludin asal dari Bogor. Ya. Di sini saya mau menjelaskan poin untuk saksi pertama, yaitu Bapak Zainal Abidin. Adapun resume yang pertama, saya sedikit kilas balik siapakah beliau. Ya, saya mencatat beliau adalah teknisi IT aplikasi edisi cash yang dipesan oleh Pak Aye di akhir November 2021 karena 2020 karena aplikasi edisi cash sudah ada ya, tetapi butuh bantuan beliau sebagai IT untuk memeriksa sekaligus memperbaiki dari IT yang sebelumnya.
ketika beliau masuk bersamaan juga dengan mundurnya IT yang lama. Karena IT yang lama keberatan adanya IT lain untuk mengaudit pekerjaan dia selama ini. Saya tidak menyebut nama, mungkin teman-teman sudah paham ya. Dan bahkan akan dihadirkan di hari Jumat besok orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan beliau bukan karyawan. Ya, beliau tidak paham dengan PT Bursa Kripto Prima, tetapi hanya untuk dibayar. Artinya hanya sebagai orang yang dipanggil menyelesaikan sebuah pekerjaan, artinya project ya. Seperti itu. Ya, project ya untuk kesepakatan individu saja antara beliau dengan Pak AY. Jadi hanya instruksi Pak AY sebagai orang yang membutuhkan dan memanggil beliau untuk melakukan sesuatu, dan itu pun dibayar sekitar 25 juta per bulan. Luar biasa ya. Yang ketiga, adapun beliau mengerjakan pesanan atas keinginan Pak AY dikarenakan adanya human error dari sistem yang sebelumnya, ya. Adapun beliau mengerjakan pesanan sebagai berikut ya. Satu ya, banyak terjadi kesalahan sistem di dalam transaksi dalam nominal yang berbentuk antara nominal koin yang berbentuk antara titik dan koma. Karena ada masalah sistem, itu yang pertama. Yang kedua, beliau dipanggil dan dibayar untuk memperkuat keamanan sistem edisi cash lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait validasi mining yang terjadi selama ini adalah 0,05 yang tidak diketahui datangnya dari mana datanya, maka disempurnakanlah sirkulasi mining tersebut ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak terjadi kesalahan pada saat transaksi koin. Ketika Bapak Ibu jual saat transfer koin, contohnya ketika kita kirim 1.500, maka ada beberapa kejadian bukan yang diterima 1.500 tetapi 1,5 juta koin masuk ke penerima koin. Maka terjadinya banyak penggelembungan koin di sini. Yang terakhir adalah mitra bisa melakukan aktivitas jual beli ya, bahkan di luar dari stok atau jumlah koin yang dimiliki. Paham Bapak Ibu? Contoh, saya punya 1.000 koin. Saat sistem kemarin saya bisa jual koin saya bahkan 2.000 koin, melebihi dari koin milik saya. Itu terjadi. Berarti sebelum bulan November 2020 akhir, sebelum dipegang beliau, sistem kita banyak terjadi human error. Makanya Pak AY di sini bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem yang ada jauh lebih baik. Ya. Untuk apa? Untuk supaya tidak menimbulkan kerugian antar sesama mitra edisi cash Indonesia. Itu yang terjadi. Maka dari itu, dengan adanya kesaksian dari saksi pertama justru menguatkan bahwa pernyataan beliau ketika sebelum masuk ranah hukum, sistem edisi cash sebenarnya sudah selesai dan jauh lebih baik. Itu dikatakan oleh beliau ya. Bahkan sudah adanya kerjasama pihak ketiga untuk merekod data
keluar masuk jumlah koin dan jumlah transaksi maupun pembayaran vlog ya salah satu bank yang dipercaya. Saya tidak menyebut nama ya, sudah tahu semua ya, itu yang terjadi. Ketika ini masuk ranah hukum yang tadinya sudah selesai dan dapat berjalan normal, harus terhenti. Sayang disayangkan. Kenapa nggak mau sabar dulu? Itu yang terjadi. Betul? Kenapa nggak sabar dulu? Betul? Sehingga kita semua menjadi korbannya. Kita memaafkan, tapi kita tidak lupa efek yang sudah didampakkan oleh kita semua. Betul? Bahkan pesan saya apabila ya, insya Allah ya, orang yang curang, yang sudah curang selama ini akan merasakan hal yang pahit. Itu terakhir saya ketemu dengan Pak Aye sebelum keluar ruang sidang. Ya. Itu untuk biografi dari beliau saksi. Nah, untuk pernyataan beliau sebagai saksi yang pertama, ya ini kesaksian, masuk kesaksian ya, keterangan beliau. Satu, sistem yang dikerjakan dari awal sebelum masuk edisi cash ke ranah hukum, sistem edisi cash sudah clear dan dalam keadaan baik dan dapat berjalan seharusnya. Setelah masuk hukum maka sistem mati. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengetahui berapa data sebenarnya dan siapa pemilik koin terbesar di dalamnya. Beliau mencatat kalau tidak salah kurang lebih jumlah mitra edisi cash adalah kurang lebih 53.790 mitra se-Indonesia. Dan satu pemilik koin terbanyak yaitu Bapak Abdurrahman Yusuf. Wajar? Wajar. Poin kedua, dan tidak ada upline-nya. Coba. Itu belum, nanti masuk yang poin selanjutnya. Sabar. Yang ketiga, beliau bekerja memperbaiki sistem edisi cash menjadi lebih baik. Makanya beliau mampu dalam bekerja sama dalam beberapa pihak terkait bank, maka muncul yang namanya virtual account. Itu lebih baik atau lebih buruk? Mundur apa maju? Itu yang terjadi. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, dari data selama beliau pegang ya, dari data selama beliau pegang dari setelah tanggal 22 November beliau bergabung, berarti sebelumnya terjadi human error. Sebelum 22 November terjadi human error. Setelah 22 November beliau pegang datanya. Beliau mengatakan dari data selama beliau pegang, maka beliau membenarkan adanya ya dari mulai beliau pegang sampai ya dari bulan November 22 November 2020 sampai dengan di akhir ini masuk ranah hukum, bahwa beliau mencatat ya, saksi menjelaskan tidak adanya pembelian koin kepada Pak Aye, tetapi Pak Aye membeli koin dari mitra. Ini merupakan tanggung jawab Pak Aye untuk menyelamatkan kita semuanya. Tapi kenapa itu tidak disadari? Betul? Data mencatat Bapak Ibu, tidak ada penjualan atau tidak ada mitra yang beli ke Pak Aye, tapi Pak Aye membeli koin kita, malah justru kebalikannya. Ya, itu poin keempat. Poin kelima, ya ditanya sama hakim, apakah Bapak tahu kenapa Bapak terima pekerjaan ini? Apakah Bapak tahu visi misi edisi cash? Beliau menjawab di poin kelima, beliau sebelum melaksanakan tugas, saksi jelas
mengetahui visi dan misi dari Pak Aye yang sudah dikatakan Pak Aye bahwa Pak Aye ingin mensejahterakan masyarakat banyak. Itu. Makanya dia bekerja dengan baik dan sebaik-baiknya. Poin ke-6. Saksi menegaskan bahwa ini adalah bahwa aplikasi edisi cash adalah market jual beli. Ya, itu menurut pandangan beliau edisi cash merupakan market jual beli, bukan penggalangan dana. Dan edisi cash adalah satu-satunya market, ya, atau yang memiliki 2 koin kripto karena ada blockchain-nya. Beliau membenarkan edisi cash punya blockchain yang bernama edisi CB dan edisi C, dan itu bisa dijual belikan di pasar global, ya. Dan satu lagi tambahannya, beliau mengatakan bahwa beliau membenarkan edisi cash adalah salah satu, ya, cuma satu mungkin, adalah edisi cash satu-satunya, ya, blockchain yang memiliki member terbanyak di Indonesia. Itu yang jadi catatan saya, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang kedua, dari saksi selanjutnya, saksi kedua, ya, itu simple karena beliau langsung keluar. Saksi kedua dan saksi ketiga, mari kita sambut Pak Jaka untuk menjelaskan kepada kita semua. Tepuk tangan buat Pak Jaka. Saksi kedua yaitu Anissa. Anissa ternyata tadi dalam persidangan kalau yang menyaksikan tarik-tarikan, ya kan, suruh bersaksi enggak. Kenapa? Karena Anissa ada hubungan keluarga dengan Bapak Rokib. Nah, Rokib, jadi nggak bisa. Akhirnya begitu masuk lagi, habis istirahat dimajuin lagi, diprotes lagi sama pihak pengacara kita. Tidak boleh karena tidak tumpah, ya kan? Akhirnya terakhir diambil keputusan, hakimnya nanya, Ibu Anissa mau nggak bersaksi? Enggak, langsung selesai. Jadi apa yang mau diceritakan? Tapi poin plusnya ada ya Pak buat kita ya, poin plusnya ya. Ntar itu bagian Oh, saya. oke, silakan. Yang ketiga yaitu Sabiludin. Ini gak usah didengar deh ya. Sama semua sama kemarin saksinya, begitu-gitu doang. Apalagi nih, apa ini cuma 4.700. Ke laut. Iya. Cuman tadi kalau nggak salah dia jatuh apa sih? Nggak lihat tuh. Waktu ditanya sama pengacara, Pak jatuh, nyungsep. Ketakutan sama kanan kiri. Jadi kalau Sabiludin itu ceritanya nggak ada, biasa, itu member kecil, ya kan? Tetapi yang perlu kita singkapin adalah dari saksi hari ini menguntungkan apa merugikan kita? Menguntungkan. Cakep, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok juga kita bisa menguntungkan kita. Entar dulu, cair dulu. Cuman yang tadi mah cuman kasihan doang sih itu Sabiludin, bener. Aduh, sampai ada ada yang terlapor tadi. Iya. Ya udah. Koin sisanya katanya dia 48.000, 48 juta. 48 juta modalnya. Tetapi udah nyairin 35 juta. Sudah nyairin 35 juta. Saldo sisa Pak berapa?
4.700 koin edisi cash. Totalnya jadi 90. Kalau dijual 20 menjadi 94 juta. Untung apa rugi? Kita perlu acungin jempol kepada para pengacara kita. Tepuk tangan dong buat lawyer kita yang hebat ya. Yang ditanya apa kira-kira? Yang untungin kita? Bapak dirugikan apa diuntungkan? Pertanyaannya begitu doang. Ya enggak? Terakhir ujung-ujungnya diuntungkan. Ya kan? Cuman Sabilun ini kasihan. Hah? Ya udah salah-salah gak apa-apa. Iya kan? Kenapa? Karena dia di BAP juga bingung, ditanyain bingung. Ya kan? Kasihan juga itu bocah. Akhirnya tadi yang terlapor siapa sih? Yang pakai topi itu siapa? Bukan, sebelahnya Pak Roib itu. Udah Pak, dia mau orang baik, tetap aja. Nanjung Salunan. Siapa? Asep Tangguh. Asep belain. Sampai ngebelain. Sampai nangis. Ya maksudnya sebenarnya Sabiludin ini orang baik. Cuman kayaknya salah tarik dia. Kalau kita evaluasi ya, dari awal, dari persidangan ke-1 sampai ke-15, kayaknya saksi-saksi nguntungin kita semua, betul nggak? Betul. Makanya tadi hakim bilang, sampai marah, besok hari Jumat sidang hari Jumat terakhir. Emang saya hakim. Udah langsung aja langsung. Iya, itu banyak tuntutan dari pengacara kita karena deadline-nya sudah habis. Ya, sudah Kalau menepati bisa para deadline. terdakwa dipulangkan karena punya anak dan punya anak siapa anak besarnya? Kita mitranya. Betul nggak? Ya, jadi semuanya insya Allah menguntungkan kita. Jadi yang perlu Bapak Ibu sadari adalah bersyukurlah kepada bapak-bapak ibu yang hadir di sini semuanya. Karena Anda berada di pihak yang benar. Allahu Akbar. Satu tambahannya Pak, satu tambahannya. Enggak. Bahwa Pak Hakim sempat marah ya atau melalui penasihat hukum bicara bahwa tolong jaksa ya untuk menghadirkan saksi kita nggak butuh kuantitas tapi kita butuh kualitas. Kalau 3 saksi saja jelas nggak ada masalah, selesai. Itu poinnya Pak. Kita tadi 53.970 member, ya kan? Yang lapor berapa? 3. Oh, yang lapor 3. 3 ekor setengah. Berapa? 2 ekor setengah. Iya. Nah, kalau yang lapornya 3, mereka manggil saksi. Saksinya ngelapor apa bukan? Ada, karena dari ke-1 sampai ke-15 semuanya menguntungkan kita. Karena mereka menginginkan edisi cash, Bang. Pak Aye Bebas. Bu Ani Bebas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa itu aja. Saya belum sholat asar soalnya. Silakan Pak Haji tambahin. Oke, itu poin-poin dari saksi 1 sampai dengan saksi 3, walaupun saksi 2 harus dipulangkan ya, tidak dilanjutkan gitu ya. Karena sebenarnya tujuannya satu, memang untuk melindungi dari saksi tersebut, gitu aja sih. Ya. Nah, untuk keputusan ya di hasil persidangan di hari ini, insya Allah sidang ditunda, dilanjutkan di hari Jumat tanggal 26 November jam 9 pagi dan JPU wajib hadir tepat waktu ya, dengan ditampilkannya 5 saksi, di antaranya 1 atas nama Roswati Tuti Hajar
Singkirkan. Singkirkan. Musnahkan. Musnahkan. Ya, dengan agenda saksi satu Ibu Roswati Tuti, kedua atas nama Aris Sandi IT sebelum saksi yang pertama hari ini. Ketiga Ibu Hanum, saya lupa N apa gitu, Hanum. Keempat Pak Haji Dedeng. Kelima atas nama Bapak Iwan Suharia. Itu dari saya, ya kurang lebihnya saya hanya sebagai perwakilan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam. Tugas kami selesai. Mohon maaf sebelumnya jikalau ada salah. Pak Jis, itu tadi saksinya 5. Lima. Saya mau nanya, Apaan? kira-kira besok datang nggak ya?